Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu perubahan dalam 4 langkah. Tonton terus ya videonya. Dan ini adalah langkah kedua, yaitu merencanakan perubahan, bagaimana pikiran bekerja. Alam semesta adalah perubahan. Kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Marcus Aurelius, kita telah melihat bahwa ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa perubahan yang langgeng lebih mungkin dicapai ketika manusia selaras dalam motivasi, sikap, dan dukungan lingkungan sosial mereka. Demikian juga untuk menghasilkan hasil yang bertahan dalam ujian waktu, penting untuk menyelaraskan kehendak rasional pikiran dengan alam bawah sadar. Pengalaman pribadi setiap orang mengungkapkan satu fakta, mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau memulai kebiasaan positif sangatlah sulit. Hal ini berdasarkan pertahanan yang dilakukan oleh setiap manusia atau seringkali tanpa disadari untuk mempertahankan situasi seimbang yang dialami pada saat ini. Setelah kita dapat memutuskan bagaimana cara berubah dan selaras dengan proses perubahan, tibalah saatnya untuk merencanakan strategi terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada titik ini, orang tersebut merencanakan perilakunya, menetapkan tanggal yang tepat untuk mengadopsi kebiasaan baru. Perencanaan juga meningkatkan tingkat motivasi karena membantu memahami bagaimana tindakan akan dibutuhkan. Ada juga elemen penting kedua yang harus diperhitungkan. Orang-orang yang mencapai tahap perencanaan telah menyelesaikan keraguan mereka tentang perlunya bertindak dan sibuk bereksperimen dengan berbagai pendekatan, memilih strategi yang tampaknya paling fungsional. Untuk memastikan bahwa fase perencanaan berhasil, penting untuk menetapkan ide konkret yang harus diikuti untuk membawa perubahan. Tindakan harus terukur dan memiliki kerangka waktu yang tepat. Perencanaan juga harus terkait erat dengan sikap mental yang ditampilkan oleh individu. Pola pikir yang dianut oleh mereka yang biasanya berhasil mengatasi tantangan hidup sangat berbeda dengan mereka yang menjadi putus asa dalam menghadapi rintangan. Bahkan sebagian besar dari kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kebiasaan atau situasi yang tidak diinginkan. Namun perubahan sama sekali bukan hal yang pasti. Untuk alasan apa? Psikologi ilmiah memberi kita jawaban melalui apa yang disebut model oleh transteoritis Prochaska di Clemente. Kedua peneliti mempelajari proses kognitif yang terlibat dalam proses perubahan. Mereka mengidentifikasi kesadaran, aktivasi emosional, penilaian diri, penilaian ulang lingkungan, dan pembebasan sosial di antara mereka. Menurut model transteoritis, manusia menggunakan skala pengambilan keputusan nyata yang menimbang pro dan kontra dari perubahan yang diinginkan berdasarkan elemen-elemen yang baru saja disorot. Agar berhasil, keputusan untuk mengimplementasikan perubahan atau yaitu tahap perencanaan harus diimplementasikan dalam jangka pendek yang terdefinisi dengan baik. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tindakan pertama tidak boleh direncanakan lebih dari 30 hari setelah perencanaan. Menurut model transteoritis, keputusan yang diambil selama perencanaan harus segera diikuti dengan tindakan. Hal ini akan semakin efektif jika semakin memperhitungkan berbagai proses psikologis yang terlibat dalam perubahan. Setiap langkah juga harus didekati dengan keseimbangan. Misalnya, rasa efikasi diri tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tingkat motivasi harus memadai, tapi tidak dilakukan secara ekstrim. Selain itu, orang tersebut harus menunjukkan kesiapan untuk berubah dan mendukung secara emosional. Model referensi ilmiah kedua yang dapat menjelaskan bagaimana pikiran bekerja dalam pencarian perubahan yang stabil adalah model informasi motivasi perilaku. Ini adalah teori yang dikembangkan oleh Jeffrey D. Fisher dan William A. Fisher. Kedua peneliti tersebut secara cermat meneliti penelitian akademis tentang korelasi antara perilaku dan risiko tertular AIDS. Melalui pekerjaan ini, mereka menemukan 3 faktor kunci yang mampu mempengaruhi perilaku manusia secara mendalam. Ketiga elemen ini menyangkut yang pertama yaitu informasi perilaku, yang kedua motivasi yang diperlukan untuk melakukan perilaku tersebut,
Dan yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku tersebut. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.